Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Martia dalam pelajaran karya ilmiah bersama channel YouTube-nya MTS Surya Buana Malang, Matsa Surba. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang penerapan bab 3 dalam proposal karya inovasi. Sebelum saya mulai pelajaran ini, marilah kita awali dengan doa bersama-sama agar kita mendapat rahmat dan ridha Allah dalam mempelajari karya ilmiah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Pada pertemuan kali ini, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Mari kita awali melihat kembali apa tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Adapun tujuan pembelajaran kita masih mengacu pada surat Al-Alaq ayat 1, yaitu Iqra. Iqra sudah saya ulang berkali-kali. Apa itu Iqra? Bacalah. Apa yang kita baca yaitu ayat Allah. Ayat Allah ada yang tertulis dan ada yang tercipta. Ayat Allah yang tercipta disebut ayat kauniyah. Mari kita terapkan metode triple R kita pada karya inovasi dan karya ilmiah ini, yaitu riset, reason, dan religi. Yang kedua, harapan kami siswa ini akan mampu memahami dan menyusun proposal karya inovasi. Pada bab 3, biasanya kalau kita menulis dalam suatu makalah, disebut sebagai metodologi penelitian yang memuat tentang metode penelitian. Dalam karya inovasi masih sama, tetapi di sini langsung kita muat tentang metodenya. Metode penelitian yaitu cara meneliti. Apa yang kita gunakan? Apakah kita menggunakan desain, perancangan, baik hardware atau software, metode ekstraksi, asam basa, penggilingan, atau filtrasi, kromatografi, metode yang lainnya pun boleh sesuai dengan idenya masing-masing. Nah, dalam bab 3 kalau kita menulis makalah kemarin berjudul metodologi penelitian memuat waktu dan tempat, alat dan bahan, langkah-langkah penelitian dan hasil yang kita peroleh. Sedangkan dalam menulis pada desain, template atau pada proposal karya inovasi, kita mengikuti urutan sebagai berikut. Urutan dari penulisan bab 3 kita tulis sebagai alur atau diagram alur. Itu berisi tentang input, proses, dan output. Ini sering disebut sebagai diagram blok. Nah, blok pertama tentang input. Input ini berisi tentang alat dan bahan yang digunakan. Di sana silahkan dicantumkan foto alat dan bahannya apa, difoto jadi satu, lalu dicantumkan. Kemudian di situ ada proses. Prosesnya itu sebagai apa atau bagaimana? Itu harus dijelaskan secara terperinci per item, per tahap. Jika bisa, per tahap itu dilengkapi dengan foto atau keterangan yang jelas. Kemudian yang terakhir ada output. Output ini adalah hasilnya atau produknya itu apa. Boleh foto, boleh keterangan, tabel, boleh dalam bentuk bagan flowchart
atau bentuk diagram. Nah, silakan ditulis secara lengkap mulai input, proses, dan output. Dan jangan lupa harus mencantumkan secara terperinci prosesnya. Foto-fotonya muat semua. Ukurannya lebih kecil tidak masalah, yang penting jelas. Itu untuk isi dari bab 3. Nah, menampilkan dari awal sampai akhir proses kadang itu dipublikasikan dalam bentuk poster, brosur. Nah, ini disebut sebagai template ya. Ukurannya tergantung sesuai dengan permintaan. Misalnya pada acara event perlombaan ya sesuai ketentuan yang diadakan oleh lembaga tersebut. Ada yang berukuran A0, ada berukuran A1 atau ukuran A4. Itu tergantung juga. Jadi template-nya yang penting harus memuat judul, peneliti, kemudian diagram alurnya tadi, dan ada abstraknya. Itu tentang template atau bagian untuk mempublikasikan proposal kita. Demikian tadi penjelasan saya tentang aplikasi dari bab 3 jika diwujudkan atau diuraikan atau ditulis pada proposal. Kemudian proposal tadi dipublikasikan dalam bentuk template. Silahkan mencoba membuat template sederhana dari proposal karya inovasi menggunakan kertas A4, ukurannya font pakai Arial 11 boleh, pakai Times New Roman 12 boleh. Silakan membuat secara sederhana sesuai dengan ide kalian masing-masing, lalu kirimkan pada tugas Google Classroom kalian sebelum masa tenggatnya habis. Jadi tugasnya membuat template dari proposal karya inovasi. Bagi yang kemarin sudah mengirim untuk mengikuti perlombaan seperti SBINA, boleh dari file poster tersebut dikirimkan sebagai tugas. Demikian tadi penjelasan saya tentang materi pelajaran pada pertemuan kali ini. Hari ini cukup, alhamdulillah. Jika ada kesulitan silakan bertanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Jika ada kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap berprestasi dan bermotivasi tinggi dalam materi karya inovasi.